Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi KPK untuk klarifikasi perihal surat dinas istri ke Eropa. Unjuk rasa orang tua murid tolak sistem SPMB. Wisata edukasi kebun melon hidroponik. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Juni. Pemirsa, kita ke informasi utama. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memberikan penjelasan terkait surat berkop Kementerian UMKM mengenai kunjungan istrinya ke beberapa negara di Eropa. Sebelumnya, surat yang beredar luas di media sosial itu bertuliskan keterangan kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM, disebut akan melakukan kunjungan ke 6 negara Eropa dan Turki sebagai bagian dari misi budaya. Kota-kota yang dijadwalkan dikunjungi adalah Istanbul, Pomorai, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lawrence, dan Milan. Kunjungan ini direncanakan berlangsung mulai tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Surat tersebut yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian Arif Rahman Hakim berisi permohonan agar Kedutaan Besar Indonesia di negara-negara terkait ikut memberikan pendampingan bagi Agustina Hastarini beserta rombongan selama perjalanan tersebut. Kehadiran saya di sini adalah saya menyampaikan beberapa dokumen dan sekali lagi ini itikat saya sendiri. Jadi tadi saya konfirmasi kepada KPK juga sedikit pun tidak ada pengaduan dan ini saya memulai terlebih dahulu sebagai bagian dari tradisi positif yang saya pikir harus kita bangun di negara ini. Penemuan ini menuai kecaman keras dari warganet yang mempertanyakan legalitas penggunaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga pejabat, dalam hal ini istri menteri. Kecaman ini muncul mengingat Agustina Hastarini bukanlah bagian dari struktur birokrasi atau pemangku kebijakan di kementerian tersebut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 4 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar, mantan Komisioner KPU RI, Vanila Singka Subekti, serta praktisi hukum dan mantan anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari. Habibur Rahman menyatakan bahwa putusan MK nomor 135 dinilai telah melampaui kewenangan lembaga yudikatif tersebut. Menurutnya, keputusan MK tersebut menyentuh wilayah open legal politisi yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Habibur Rahman juga menyoroti inkonsekuensi MK karena putusan terbaru tersebut berbeda dengan putusan sebelumnya yang menyatakan pemilu nasional dan lokal dilaksanakan serentak. RDPU ini menjadi bagian dari upaya Komisi 3 menjalankan fungsi konstitusional dalam mengawasi lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK menuntut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku.
Kader PDI Perjuangan Hardianto Kenneth berharap majelis hakim bisa memberikan vonis bebas ataupun ringan atas kasus ini. Salah satu kader PDI Perjuangan Hardianto Kenneth mengikuti jalannya persidangan atas kasus dugaan suap Paul Hasto Kristanto. Dalam persidangan yang diikutinya, menurutnya fakta-fakta yang muncul selama persidangan tidak membuktikan secara jelas Hasto menjadi pelaku peringatan penyidikan KPK pada kasus Harun Masiku. Meski kecewa akan tuntutan JPU, dirinya berharap ada kebijakan hakim pada putusan vonis di persidangan selanjutnya. Terakhir ini ya kita berharap kepada kebijaksanaan dari majelis hakim. Ya kita berharap, kan kalau nggak salah minggu depan pledoi dari Pak Hasto, Pak Sekjen. Ya kita berharap mungkin setelah itu dari majelis hakim bisa mempertimbangkan lah apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim bisa memvonis bebas atau ringan gitu loh. Dan juga kepada Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pak Hasto, Pak Sekjen, ya saya. Di tahun ajaran baru, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melarang pelajar membawa ponsel atau handphone ke sekolah. Pelarangan dilakukan agar kegiatan belajar kembali secara manual. Para pelajar sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi mulai tahun ajaran baru atau pertengahan Juli ini dilarang membawa handphone ke sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Menurut Tri Adianto, di tahun ajaran baru, dirinya ingin mengembalikan metode belajar manual, termasuk saat proses ulangan. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh lingkungan luar saat kegiatan belajar. Sementara itu, orang tua murid di Kota Bekasi mengaku setuju dengan aturan yang akan ditetapkan. Menurutnya, dengan tidak membawa handphone, konsentrasi belajar siswa akan semakin terbentuk. Orang tua menilai untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah bisa disampaikan ke nomor handphone wali murid. Itu yang saya bilang tadi, makanya upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Kalau menurut saya sangat setuju karena memang anak-anak itu nggak boleh bawa handphone karena nanti belajarnya jadi terganggu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Kalau di sekolah udah ada aturannya belum kalau di sekolah anak ibu tuh? Kalau di sekolah sih nggak ada, emang tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Larangan membawa handphone tersebut sebetulnya sudah tertuang dalam aturan Dinas Pendidikan, namun akan diperkuat melalui peraturan Wali Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, unjuk rasa menolak sistem penerimaan murid baru SPB oleh ratusan orang tua calon murid di SMA Negeri 3 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Para orang tua protes lantaran anaknya yang sudah mendaftar SPMB melalui jalur domisili tidak diterima meski jarak sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Main berdiri sekolah di sini, tapi yang sebelah nggak masuk. Ratusan orang tua calon murid mendatangi SMA Negeri 3 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten untuk menggelar unjuk rasa menolak sistem SPMB. Kericuan pun sempat terjadi saat ratusan orang tua calon murid memaksa untuk bertemu panitia penyelenggara SPMB namun dihalangi beberapa guru yang ada di depan sekolah. Setelah sempat terlibat keributan dengan pihak sekolah, para orang tua calon murid yang aksi protes ini kembali tertib setelah petugas kepolisian dan TNI memenangkan mereka. Salah satu orang tua murid, Jodo, mengaku kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah ini, padahal jarak sekolah dengan rumahnya hanya 130 meter. Orang tua murid juga menyebut banyak calon siswa yang jaraknya jauh dari sekolah justru diterima dengan alasan nilai rata-rata rapornya lebih tinggi dari nilai rapor anaknya. Di online udah daftar untuk domisili, data sama RT, ternyata hasilnya nihil.
Apa alasannya Pak? Ya alasan saya terutamin dong domisili, pakailah domisili, jangan pakai alasan NEM lah, nilai lah, itu. Sedikitnya ada 80 calon siswa yang berdomisili di Desa Kaduja, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang rumahnya dekat dengan sekolah ditolak sistem SPMB. Para orang tua murid pun menolak aturan dan sistem SPMB diterapkan dalam penerimaan murid baru. Mereka berharap warga yang berdomisili dekat sekolah diterima. Humas SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, Sardi, menjelaskan seleksi penerimaan murid baru pada sistem SPB 2025 ditentukan oleh beberapa faktor. Selain jarak rumah dengan sekolah yang menjadi prioritas utama, nilai rata-rata rapor dan juga indeks satuan sekolah asal murid menjadi penentu dalam seleksi pada jalur domisili. Nah, baik. Kalau jalur di sini lengkap sudah. Nah, ini ada ya. Ini karena saya katakan saya bekerja sesuai ini. Ada domisili, ada afirmasi, ada prestasi, ada mutasi. Nah, ini semua sudah ada dalam kuotanya. Dengan jumlah ini bahwa SMA Negeri 3 diberikan yaitu 12 kelas. Terkait dengan kekisruhan dalam proses SPMB ini, pihak sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, posko layanan sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dipadati para orang tua yang kebingungan menghadapi berbagai kendala teknis, seperti verifikasi kartu keluarga yang tidak sinkron hingga akun pendaftaran yang terkunci akibat lupa password. Kondisi ini menyulut kegelisahan dan keluhan yang meluas di tengah masyarakat, khususnya orang tua calon siswa yang ingin mendapatkan kepastian pendidikan untuk anak mereka. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kami pengamat pendidikan Dr. Ajat Wiratma. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak Lydia. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Luar biasa. Oke, Alhamdulillah. Bang, ini kita membahas tentang SPMB online. Bagaimana Anda menanggapi kekacauan yang terjadi dalam proses SPMB online tahun ini, khususnya terkait verifikasi KK dan juga akun pendaftaran yang dinilai bermasalah? Baik, ini mungkin yang dimaksud adalah SPMB untuk Provinsi DKI Jakarta ya. Tapi setidaknya kalau kita bicara tentang sistem pendaftarannya yang dilakukan secara online, ini kan bukan kali pertama, sudah dilakukan bertahun-tahun. Memang kita menemukan adanya masalah misalnya di server di hari yang pertama, tetapi itu sudah ditangani. Dan memang yang menjadi masalah itu lebih ke bagaimana sinkronisasi data kependudukan. Ini memang menjadi pelik ya. Kita tuh sebetulnya punya sistem digitalisasi, tetapi terkadang sinkronisasi data kependudukan ini memang kadang kerap bermasalah begitu. Bukan hanya dalam sistem pendaftaran siswa baru saja, tetapi juga kadang dalam beberapa hal yang lain, termasuk misalnya dari sisi terkait dengan sistem perpajakan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang nggak sinkron gitu. Dan akhirnya yang membuat masyarakat yang sempat berpindah tidak terupdate gitu kan, itu jadi juga bermasalah. Bahkan misalnya ada perubahan RT gitu, padahal di satu kecamatan itu juga yang membuat data menjadi tidak terbaca dan akhirnya ditolak oleh sistem. Itu yang ditemukan di Jakarta ya. Tapi kalau kita lihat juga dalam beberapa kasus lain di tanah air, ini kalau bicara tentang sistem pendaftaran murid baru ini kan kita berkaca dari regulasinya Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 ya, di mana kita tahu sekarang udah bukan zonasi lagi tapi ada jalur domisili, namun dalam prakteknya tetap aja domisili yang dijadikan sebagai jalur namun didasarkan pada prestasi akademik yang dijadikan sebagai prioritas gitu. Itu juga masalah-masalah yang saya kira memang penting untuk kita bisa membuat sistem ini menjadi konsisten dan tidak ambigu dalam pelaksanaan di lapangan gitu.
Oke, baik Bang. Artinya SPMB online ini kerap menimbulkan kebingungan teknis di kalangan masyarakat. Dan menurut Abang sendiri, apakah sistem ini sudah inklusif untuk semua kalangan atau justru menciptakan kesenjangan digital? Baik, jadi memang sistem online relatif lebih bagus ya dibandingkan dengan sistem manual yang memang di DKI sendiri kan sudah dilaksanakan bertahun-tahun gitu. Tapi lagi-lagi kesiapan server, kemudian juga yang menjadi bingung adalah soal aturan penerimaan siswa atau murid baru ya. Ini yang sering berubah-ubah. Nah, ini yang membuat masyarakat akhirnya juga kalau untuk yang tidak update ya atau tadi ya ada masyarakat, kita tahu ada masyarakat kelas menengah ke bawah yang secara literasi digital kurang. Nah, kalau kita punya sistem online yang dari tahun ke tahun tuh nggak berubah, caranya nggak berubah, aturannya nggak berubah-berubah gitu, itu kan bisa jadi buat masyarakatnya itu belajar ya, itu jadi nggak susah gitu untuk belajar dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau mau diterapin sosialisasinya baru 1 bulan sebelumnya gitu, atau bahkan kita baru tahu misalnya mau seminggu dibuka gitu, baru belajar. Nah ini yang membuat masyarakat yang akhirnya jadi sulit gitu. Perlu untuk dipahami, apalagi kita kan mau berburu kursi sekolah negeri. Nah, sekolah negeri itu untuk siapa gitu kan? Kan untuk semuanya. Termasuk juga masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini penting untuk juga jadi perhatian ya, bagaimana sistem harusnya bisa dibuat jauh-jauh hari sebelumnya dan tersosialisasi dengan baik, termasuk juga melibatkan sekolah untuk bisa mensosialisasikan ini kepada orang tua siswa. Jadi sebelum tahun ajaran baru datang gitu kan, sudah jauh-jauh hari orang tua disosialisasikan tentang sistem ini gitu. Di luar itu juga memang kalau kita lihat dari sisi daya tampung dari sekolah ini yang membuat akhirnya juga banyak ya siswa yang tidak akan terakomodir di kursi sekolah negeri, itu juga jadi masalah tersendiri, terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu. Oke Bang, baik. Berburu kursi negeri ya Bang ya. Bang ini tapi melihat banyaknya keluhan dari orang tua ini, apakah Abang sendiri menilai sistem ini perlu dievaluasi atau bahkan direformasi secara menyeluruh? Baik, ini kalau kita bicara secara nasional ya. Jadi kalau bicara tentang sistem penerimaan murid baru ini kan tadi bicara tentang berburu kursi. Jadi memang masih banyak daya tampung yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di luar itu masih ada dalam tanda petik ya penitipan, jual beli kursi. Kemarin juga sempat ada kasus kan, ada misalnya anggota dewan yang bikin memo gitu. Itu kan menunjukkan sebetulnya kalau dari sistem penerimaan mahasiswa sistem penerimaan murid baru ini memang masih ada gitu praktek-praktek seperti itu. Di luar itu yang juga tidak kalah penting adalah aturan yang tidak yang konsisten itu, jangan berubah-berubah. Dulu kita tahu ada zonasi, sekarang kan domisili. Nah, hal ini akhirnya yang membuat peraturan jadi berubah dan masyarakat juga akhirnya kerap dikorbankan gitu karena perubahan peraturan yang setiap tahun kadang-kadang terus berganti begitu. Tapi kalau sistem online-nya sendiri sih memang sudah jadi tuntutan zaman. Tinggal bagaimana sosialisasi dan sistemnya, jangan sampai kayak kemarin kalau di Jakarta kan hari pertama ngeheng, error gitu. Tapi walaupun itu sudah bisa ditindaklanjuti secara cepat sih, tapi harusnya itu tidak boleh terjadi sebenarnya kalau persiapannya baik gitu. Baik Bang. Oke Bang, baik. Dengan berbagai masalah yang Anda sudah jelaskan tadi, menurut Anda pelayanan posko SPMB di lapangan ini apakah sudah cukup membantu atau justru memperumit keadaan? Iya, memang kalau kita simak ya sudah ada posko pengaduan, bahkan ombudsman juga sudah menerima banyak pengaduan di tengah masyarakat. Sekiranya memang posko ini penting bagi masyarakat sebagai tempat mengadu dan perlu lebih didekatkan lagi dan perlu lebih responsif lagi, saya kira untuk bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya gitu.
Oke, baik pemirsa, proses penerimaan murid baru tidak hanya tentang sistem dan teknologi tetapi juga soal kepekaan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan yang manusiawi bagi masyarakat. Kita berharap SPMB online bisa menjadi inovasi yang menguntungkan semua pihak, bukan menambah beban. Terima kasih atas penjelasan dan wawasan yang telah diberikan oleh Dr. Ajat Wiratma. Semoga bisa memberikan perspektif baru bagi para pemangku kepentingan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pria asal Kabupaten Pandeglang, Banten sukses menciptakan inovasi unik dengan mengembangkan kebun melon hidroponik miliknya menjadi destinasi wisata edukasi. Kebun melon yang terletak di lahan seluas 528 meter persegi ini tidak hanya menawarkan pemandangan kebun melon yang tertata rapi, tetapi juga pengalaman wisata yang edukatif dan menarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Itu kuning kayak gini. Itof yang sebelumnya sukses membudidayakan melon hidroponik terinspirasi untuk mengembalikan usahanya dengan membuka kebun edukasi bagi wisatawan. Melalui konsep Argo Wisata, pengunjung dapat melihat langsung proses penanaman hingga panen melon hidroponik yang ramah lingkungan. Di tempat ini, pengunjung juga berkesempatan untuk memetik langsung dan mencoba buah melon segar yang kaya akan nutrisi. Kebun ini terletak di Kampung Kadu Kombang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Itof juga menyediakan sesi edukasi mengenai teknik budidaya hidroponik, di mana pelajar dan mahasiswa dapat belajar langsung tentang cara menanam menggunakan metode hidroponik, mulai dari persiapan media tanam, sistem irigasi, hingga teknik pemberian nutrisi yang tepat. Menariknya, untuk berkunjung ke wisata edukasi melon hidroponik ini, pengunjung tidak dipungut biaya atau gratis. Namun, jika ingin membeli hasil panen, cukup membayar Rp30.000 per kilogram. DFT. Jadi airnya ngalir tapi kita nyimpen di talang nutrisinya. Kebetulan ini varietasnya Valkas Golden Melon yang pakai benih Kinanti dan Alisa. Respon masyarakat pun sangat positif. Kebun melon hidroponik milik Itof ini banyak dikunjungi keluarga, rombongan sekolah, maupun wisatawan yang penasaran dengan pertanian modern yang ramah lingkungan. Lihat-lihat dulu sebelumnya, cari yang lebih besar, yang lebih matang. Ini kedua kalinya sih. Waktu itu saya kesini sama temen dan sekarang saya ngajak keluarga. Rasa melonnya itu enak, dari teksturnya juga beda dari melon-melon yang biasa ada di pasar. Dari teksturnya tuh kayak lebih renyah daripada melon yang biasanya gitu. Dengan semangat dan inovasi, Itof berharap usahanya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengenal pertanian modern dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengelola lingkungan secara bijak. Kedepannya, wisata edukasi melon hidroponik ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu ikon Argo Wisata baru di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, 6 jenazah korban kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya telah tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Kamis 3 Juli 2025, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Jenazah diberangkatkan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menggunakan 5 unit ambulans dan disambut langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwanggadi, Deputi Operasi dan Siaga Basarnas Eko serta Wakapolda Jawa Timur beserta tim SAR gabungan. Secara simbolis, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dibawa menuju RSUD Blambangan untuk proses identifikasi lanjutan. 6 korban meninggal yang telah teridentifikasi adalah Anang Suryono, Eko Sastrio, Elok Rumantini, Cahyani, Fitri April Lestari, dan Afnan Aril Mustafa. Sebelumnya, sebanyak 29 penumpang berhasil diselamatkan di sekitar perairan Gilimanuk dan Jembrana. Dari korban tersebut, 21 korban yang berdomisili di Banyuwangi telah dipulangkan kepada keluarganya sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Ketapang. Upaya pencarian terhadap 30 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Pencarian Kamis ini melibatkan heli rescue HR3606
pesut P-8304, heli Polri, serta thermal drone untuk penyisiran udara. Sementara dari laut, dikerahkan berbagai armada SAR gabungan termasuk kapal-kapal Basarnas, TNI AL, Kasop, dan BPBD. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH menyampaikan bahwa pencarian hari berikutnya akan difokuskan dengan alat laut berskala besar karena prediksi gelombang tinggi di selatan Bali. Dukungan tambahan dari KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, dan heli Bakaram juga akan dikerahkan untuk memperkuat operasi SAR. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.